jangan takut buat mulai. And we need to deliver value. Not just a house. Properti Indonesia ini masih sangat menjanjikan. Cuma sayangnya yang diberitakan itu adalah sisi negatif dari kondisi properti saat ini. Harga 2 miliar sampai 5 miliar itu sold dalam waktu yang cepat, Pak. 160 unit. Bagaimana, Pak, situasi seperti ini gitu? Dan saya dengar Bapak sudah siap-siap mau luncurkan tahap kedua ya, Pak? Betul, Pak. Bisa jelaskan, Pak, yang tahap 2 ini seperti apa, Pak? Mungkin sebelum saya jelaskan, biar lebih enak, saya matiin musiknya dulu ya, Pak Ismet, ya. Iya, Pak. Oke, Google turn off music. Biar lebih enak. Iya, Pak, lebih enak, Pak, ya. Oke, jadi kita semua ini perumahannya pakai peralatan canggih ya, Pak? ya, kita semua ada smart home, Pak. Smart home semua ya? Dari lingkungannya juga sudah smart community. Iya, luar biasa, Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Ismet, tim dari Medlook sudah sudi mampir ke tempat kita, Pak. Ya puji Tuhan, sebelumnya kita launching Sanctuary ini masa yang cukup sulit, Pak, ya. Iya, betul. Tapi puji Tuhan ya bisa terserap baik dengan masyarakat. Ya, luar biasa itu, Pak. Dan ya kita mau launching klaster kedua, Pak. Iya. Bapak itu kan mulai dari bawah nih, Pak, pasti ya? Ya. Sampai bisa ke tahap ini, boleh cerita, Pak? Boleh, Pak. Oke, jadi bagaimana saya mulai ya, Pak Ismet, ya? Ya, betul, Pak. Di properti ini. Tentunya ya apa yang sudah saya capai saat ini adalah tentunya blessing dari Yang Maha Kuasa. Ya. Memang awal karir saya itu di tahun 2000, Pak. Jadi 2000 itu berarti udah mau 21 tahun ya. 21 tahun, ya. Berarti mungkin saya bisa dibilang salah satu orang yang menghabiskan separuh hidupnya di properti, Pak. Oh iya, Bapak. Kurang lebih umurnya 40-an ya, Pak, sekarang? 40, Pak. Wah, masih muda, udah sukses, hebat nih, Pak. Masih banyak belajar, Pak. Iya. Jadi awal mulai saya itu di sales Sinarmas di Kota Bunga waktu itu. Kota Bunga Puncak. Oh, Kota Bunga, ya. Dulu top sekali tuh Kota Bunga. Waktu itu pun kita mulai di masa sulit, Pak. Oh. Kalau Bapak ingat, 2000 itu masih ada impact dari tahun 98. Jadi masa sulit kita harus jual di situ. Iya. Dari situ saya banyak belajar sekali. Sampai tahun 2005 saya ditarik ke Sinarmas juga di BSD. Itu pun saya belajar banyak sekali. Saya belajar bagaimana suatu daerah yang nggak ada orang mau menjadi sesuatu yang marvelous gitu. Wow. Sampai sekarang. Iya. Di kontraktor, saya juga pernah kerja kontraktor, interior design, property agent. Dulu saya di LG Hooker, ya kan. Oke. Kebetulan saya juga belajar juga di Panangian Property School. Iya. Sampai akhirnya diminta ngajar di situ. Iya. Jadi saya juga ngajar di Panangian School of Property. Iya. Dan juga di Prasetya Mulia juga. Iya. Jadi waktu tahun 2014 saya dapat ada kesempatan, Pak. Iya. Yaitu di salah satu proyek di Serpong juga. Iya. Yang mana kita bikin konsep yang baru sekali itu. Iya. Yang mana dulu dari RS kita ubah ke commercial houses. Wow. Dan syukurnya luasnya cuma 5 hektar, 6 hektar. Iya. Tapi with that concept, with a strong concept, lokasi makronya bagus dari dekat dengan BSD City. Iya. Mikronya pun ini lagi berkembang sekali. Iya. Konsepnya kita bikin bagus. Iya. Waktu itu kita bikin konsep Bali itu. Oke. Nah, sampai 6 hektar ini bisa menjadi landmark di antara developer-developer yang lahannya ratusan hektar. Iya. Nah, is the power of concept yang memang penting sekali. Berarti Bapak ahli nih ya, merubah dari sesuatu yang A menjadi sesuatu yang bagus nih. Saya Luar biasa rasa, nih, Pak. Belajarnya di Sinarmas, Pak? Atau di mana, Pak? Di Sinarmas saya banyak belajar, Pak. Iya. Dari di Panangian pun saya juga banyak di belajar. Betul. Di property agent pun saya banyak belajar. Oke, kombinasi semuanya. Dan malahan dari mahasiswa saya yang di Prasetya Mulia pun saya banyak belajar. Luar biasa. Dari anak-anak muda ini nih. Iya. Jadi ya saya rasa itu blessing saya bisa banyak belajar, Pak. Iya. Gitu. Dan yang tadi pertanyaan Bapak,
bukan mengubah sesuatu yang buruk menjadi bagus tuh enggak juga. Yeah. Saya rasa, property is very localized. Yeah. Every location has a different needs. Yeah. Ya kan? And how we transform that needs and put value Yeah. into that project. Yeah. Saya rasa itu yang paling penting. Yeah. Dan tentunya developer sudah berkewajiban untuk memberikan nilai investasi kepada customer yang sudah membeli. Yeah. Bedanya kenaikan investasi itu ada dua nih. Yeah. Ada yang digoreng, ada yang organik. Yeah. Biasanya kalau yang digoreng, kebanyakannya gosong, Pak. Jadi lokasi makro, lokasi mikro ini penting sekali untuk melihat perkembangan pertumbuhan dari nilai investasi di lokasi tersebut. Konsep ini kan untuk to enhance what makes you different from the other project and what do you want people to value your project. Saya rasa itu, Pak. Tentunya dari situ ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah, ada yang kelas atas. Tentunya akan berbeda-beda. Selanjutnya Bapak dari proyek yang di Serpong, terus di Serpong kita ada bangun juga Hype Station. Hype Station itu merchant Hype Station namanya. Itu di CBD Emerald. We are making the first Hype Station in Indonesia. Perpaduannya dari Pasar Santa dengan M-Block. Literally, waktu itu kita belajar dengan Mas Handoko. He's one of the founder dari M-Block. Mas Yakob juga, dengan almarhum Glenn juga kita diskusi. Selanjutnya, ya dari saya dikasih kepercayaan, Pak, di Cipta Harmoni Lestari, ya kan? Kebetulan anak perusahaan dari Harita Group. Kalau dulu kan itu counterpart ya, Pak ya, as a consultant ya. Nah, kali ini ya saya dipercaya sebagai COO dari Cipta Harmoni Lestari, dan kebetulan memang kita saat ini lagi fokus di Sentul untuk The Century Collection itu. Ini pun hasil kolaborasi, Pak. Masa sulit, tough time, of course, we need other people to help us. We need to collaborate with the right people. You know, if we collaborate with the wrong people, the result won't be as expected. Harus cari kolaborasi nih yang saling bisa menguatkan kita. Nah, contoh di Century Collection ini kita 3, Pak. Cipta Harmoni Lestari, Perennial, dengan CNQC. So this collaboration make a very good team. It's a strong team gitu, Pak. And we learn from one and each other. Semua ini lagi masa pandemi nih, Pak. Situasi semua lagi down nih, Pak. Tapi Sanctuary malah jual rumah 2 miliar sampai 5 miliar sold out, Pak. Nah, Bapak, apakah kiat-kiat Bapak dan juga untuk advice untuk teman-teman developer yang lain supaya bisa tetap semangat seperti Bapak, Pak? Saya rasa properti Indonesia ini masih sangat menjanjikan. There's a lot of opportunity. Cuma sayangnya saat ini kan yang diberitakan itu adalah sisi negatif dari kondisi properti saat ini. Gitu? Seperti contoh, property market orang lagi wait and see, apa-apa segala macam. Sebenarnya tidak. Sebenarnya, kalau menurut saya, konsumen hanya lebih hati-hati dalam memilih produk mereka. Betul. Nah, dari situ pun tentu perlu keberanian, ya kan? Perlu sebuah konsep yang kuat. And ya, waktu pertama kita launching di sini, bisa dibilang tidak ada yang confident. Iya, semua ragu ya. Karena harga juga cukup mahal gitu. Lu gila mau masuk Sentul lu. Bilangnya kayak gitu. Iya. But ya kita lihat, why not? Ya kan? Di mana lagi di Jabodetabek punya daerah kayak gini, punya suasana kayak gini, di mana lagi? Iya, betul, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, sekarang juga nggak. Tadi saya dari Jakarta kemari kurang lebih 45 menit, Pak. Betul, itu lokasi makronya kan. Ya, betul. Lokasi mikronya tidak ada di Sentul Selatan ini. Dia mempunyai lokasi di jantung Sentul Selatan seperti lokasi The Century Collection saat ini. So, we have the most potential growth area in Jabodetabek. Itu makro kita. Mikro kita, in that area we have the best location.
tinggal kita berani nggak bikin konsepnya nih. Iya, iya. Punya nyali nggak nih Pak ya? Punya nyali nggak? Iya, betul. Ya gitu kan. Ya syukurnya kita punya ambisi, kita punya visi, kita punya goal as a team. In that collaboration are solid. Ya, jadi percaya dirinya kuat ya. Pak. That's why let's go. Kita nggak menawarkan rumah Pak. We offer experience. Wah, ini kita semua mesti banyak belajar dari Bapak nih Pak. Pak, kiat-kiat untuk teman-teman developer apa nih Pak? Saya rasa ya terima kasih Pak admiration-nya. Saya rasa saat ini kita sebagai developer harus berani nih untuk melaunch produk baru. Kita harus berani untuk explore. Semakin harga dipres, saya rasa rumahnya semakin tidak manusiawi. Dan masih banyak sekali market yang membutuhkan, memang gue mau dapat barang bagus. And I think that niche market is a potential market. Mungkin bukan hanya rumah besar gitu ya, tapi rumah bagus. Kalau Bapak lihat di tempat kita, ukuran kita nggak besar. Tapi cukup baik dari spesifikasi. And we need to deliver value. Not just a house. Bukan cuma rumah. Yang harus kita lakukan adalah menongkrak sebuah lokasi, bukan sebuah project. So what we are doing at this moment, kita dongkrak lokasi Sentul. Kita ada bikin satu session Sunday Breeze namanya. Itu mengeksplor lokasi-lokasi di Sentul. Yang mana ada orang Sentul nih yang sudah tinggal 20 tahun di sini, kagak tahu itu punya tempat. Belum pernah lihat, betul. Sambil, Pak Odi ini di mana Pak Odi? Cuma 15 menit dari Sanctuary sih. Masa? Iya. Itu kadang-kadang we need to see the perspective dari sudut pandang yang berbeda. Of course, creative team is very important because now to deliver a message, there has been a different way, which is different from it used to be, gitu loh. So of course, makanya banyak belajar dari yang muda Pak kita. Iya, benar. Saya lihat Bapak banyak belajar dari banyak sisi ya. Dan Bapak berhasil menerapkan di Sanctuary ini apa yang sudah Bapak pelajari. Dengan tiga kekuatan ini menjadi satu, menjadi PD nih Pak. Jadi berani bermain di Blue Ocean nih Pak. Dan mungkin salah satu lagi Pak yang saya belajar banyak itu ada dari managerial skill ini. Yang saya rasa tim kita tidak besar, but we are very efficient. That's why we can go quite fast. Dan saya rasa tim manajemen yang slim ini, everything got to do with the operational cost. Dan sebuah tim yang besar belum tentu sebuah tim yang efektif. Tapi biar besar pun juga, pernah dengar nggak buku, saya lupa penulisnya siapa, Even Elephant Can Dance. Jadi perusahaan besar pun bisa agile gitu. Saya rasa agility is very important at this moment because the culture will keep changing, the trend, how we present the product, how people want to see a product, how people want to see advertisement will be different. And it will keep changing because this rapid growth of technology, jadi saya rasa itu salah satu hal yang paling penting diperhatikan, karena orang tidak akan pergi ke sebuah proyek properti sebelum mereka lihat di online dan sebelum mereka tertarik di online. So udah beda cara ngejala manusianya nih, cara ngejala customernya. And of course the value, once again the value need to be there. Wah, enak banget ya Pak, hujan-hujan kayak gini, adem sekali nih Pak ya hujannya. Di mana Pak ada kayak gini Pak? Nyaman sekali nih Pak. Nggak akan ada Pak. Tidak akan ada. We are blessed. We are blessed that we have this location. Dan tentunya kita masuk pada saat yang tepat. Yaitu pada saat orang butuh suasana kayak gini kita punya. Dan mungkin untuk developer baru juga ya, seperti kami halnya, nggak perlu takut. Karena if you are different, you know what you have in value and you can offer them to the customer, pasti jadi. Asalkan targetnya pas, konsepnya baik, lokasinya baik, dan sekali lagi value-nya itu pas. Value for money, value for experience. Jangan takut buat mulai.
Ya, jadi kesimpulannya, walaupun di situasi pandemi, jangan takut untuk terus berusaha ya Pak ya. Iya. Yang penting kita harus unik, dan yang penting kita harus mengerti sisi-sisi positif apa yang dibutuhkan konsumen saat ini gitu. Betul. Dan satu lagi Pak, Iya Pak. kolaborasi dengan partner yang benar. Oke. Kolaborasi kan nggak cuma kolaborasi dengan tim yang salah, Iya. apes Pak. Iya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih nih atas Ya. masukan yang luar biasa. Sama-sama Pak. Bagaimana It's a Bapak pleasure. mulai dari awal Eh, dan juga Sanctuary ini 3 kekuatan menjadi satu, dan tentu Bapak yang sebagai komandannya sudah mengerti nih bagaimana cara mengaction supaya ini semua menjadi bisa Ya. seperti hari ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, Ya kan, nih Pak. suasana hujan nih Pak, luar biasa nih. Ya, salam sehat. Adem, sejuk Pak. Ya, terima Ya kasih Pak, teman-teman terima kasih semua. Pak.